Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Raja-Raja 4 ayat 9 berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Saudara yang terkasih, berbicara tentang pelayanan, tidak semua orang Kristen memberikan respon yang positif. Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Bahkan ada yang berkata, untuk apa kita terlalu sibuk di dalam pelayanan? Sudah letih dan tidak ada keuntungan bagi kita. Lebih baik cukup saja datang ke gereja dan memberikan persembahan. Itu bahkan lebih dari cukup. Tapi ketika sedang dalam kesukaran atau dalam masalah yang berat, kita baru merasakan betapa kita sangat memerlukan Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan berlinang air mata, bercucuran air mata. Bahkan dalam doa, Tuhan tolong pulihkan keluarga saya, Tuhan tolong sembuhkan sakit saya. Nanti kalau sudah sembuh, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh. Atau nanti kalau saya sudah pensiun atau sudah retire, saya akan melayani Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa kalau saya sudah mendapat pekerjaan atau doa saya sudah dijawab, saya akan melayani Tuhan. Saudara, kepada jemaat di Korintus, Paulus menasihatkan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa setiap jerih payah, pengorbanan, kesetiaan, ketekunan kita terhadap perkara-perkara rohani dan termasuk dalamnya pelayanan itu tidak pernah sia-sia, saudara. Mari kita membuka mata rohani kita dan belajar dari kehidupan perempuan Sunem. Dia mengalami mujizat dari Tuhan karena dia melayani, dia menghormati Nabi Allah, yaitu Elisa dengan baik. Bahkan 2 Raja-Raja 4 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Saudara, ini menunjukkan bahwa perempuan Sunem ini sangat mengasihi Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Karena melayani Tuhan dengan sungguh, dia terima nubuatan, yaitu dia memiliki anak, dan nubuatan itu terjadi dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 16 dan 17. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Nabi Allah ini, "Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara, ada dampak yang luar biasa bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ada dampak impak yang luar biasa bagi orang yang melayani Tuhan. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan, dan pemulihan dari Tuhan pasti dialaminya. Ketika anaknya sakit dan dinyatakan sudah mati, Tuhan pun sanggup menyembuhkannya. Karena itu, tetaplah setia, saudara, dan jangan pernah merasa lelah untuk melayani Tuhan. Tantangan boleh ada, cabaran boleh ada dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Tapi ingat, pertolongan dari Tuhan pasti Dia nyatakan atas setiap hal yang kita kerjakan dalam memuliakan namanya. Selagi ada kesempatan, jangan pernah sia-siakan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Ketika kami berada dalam pergumulan, cabaran hidup, seringkali kami mengeluh, seringkali kami mulai mengeluarkan janji-janji dari mulut kami. Nazar pun kami sampaikan, dan seringkali juga kami tidak menepatinya. Ya Tuhan, ampuni kami kalau mungkin di antara kami ada yang sudah lama mundur dari pelayanan, tidak lagi melayani, atau bahkan ada yang melayani tapi tidak seperti awal atau kasih mula-mula dalam pelayanan. Hari ini Tuhan, kami mau memperbaikinya. Kami mau mengambil komitmen untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena kami sudah mendapatkan lebih daripada yang kami doakan. Tuhan, seperti perempuan Sunem yang begitu setia dan memprioritaskan Tuhan dalam melayani Engkau, maka Tuhan juga mengembalikan lebih daripada yang dia doakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mujizat, berkat dan pemulihan dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi itu janji Tuhan bagi kami yang memprioritaskan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, janji Tuhan itu tergenapi. Setiap jeripayah, pengorbanan, kesetiaan, ketekunan kami terhadap setiap pelayan dikerjakan tidak pernah sia-sia. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Meteraikan firman dalam kehidupan kami Tuhan, dan biar kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dalam melayani Tuhan. Kami percaya ada mujizat yang kami alami. Kesempatan kami tidak mau sia-siakan, dan hari-hari di hadapan kami yakin ini adalah peluang, ini adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.